Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, tak henti-hentinya kita terus bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang Alhamdulillah di pagi ini kita masih diberi usia, kesempatan, waktu untuk hadir dalam majelis ilmu yang mudah-mudahan inilah bagian dari buah iman dan Islam kita dan keistiqomahan kita dalam bermajelis ilmu menjadi satu amal yang eh, mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tentu senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Juga tak bersama-sama kita mendoakan para guru kita yang selalu istiqamah untuk menemani kita dalam bermajelis ilmu. Wabil khusus di pagi ini kita doakan Saudara Sanestri, Allah Ta'ala yang selalu menemani kita di hari Sabtu pertama dan kedua ya. Setiap bulan menjadi bagian yang penting kita memahami salah satu dari warisan Nabi kita baginda Rasulullah, sunnah yang seringkali kita lalai untuk melakukannya itu adalah ruqyah syariah. Dan Alhamdulillah sedikit demi sedikit kita sudah mulai ya mengenal tentang bagaimana ruqyah syariah ini sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan kita sudah sampai 5 episode ini tentang bagaimana kita meneladani Rasulullah SAW sebagai seorang peruqyah dan sungguh detil bagaimana meruqyah sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana yang sudah dibahas dalam beberapa episode sebelumnya dan silakan jamaah yang mungkin ketinggalan atau baru hadir bisa membuka kembali apa tayangan rekamannya ya di Majelis Keluarga Indonesia di YouTube ada banyak eh, rekaman-rekaman kajian ruqyah bersama guru kita Ustaz Hasan Yusri dan mudah-mudahan jadi bagian untuk melengkapi tidak hanya pengetahuan tentunya adalah kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik, zaman Allah kita masih melanjutkan tema tentang Nabi kita bagi Rasulullah sebagai seorang peruqyah dan kita bagaimana meneladaninya dan di eh, pekan lalu kita sudah membahas bagaimana tata cara Rasulullah meruqyah sahabatnya, bahkan Rasulullah pernah diruqyah oleh istrinya juga, Bunda Aisyah, Ummul Mukminin. Kemudian juga bahkan Rasulullah pernah diruqyah oleh Jibril alaihissalam dan doa-doanya yang insya Allah akan di-share ya Ustaz ya. Ini PR dari kita di saya belum belum sempat kumpulin beberapa hadis dan bagaimana bacaan ruqyah yang biasa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana meruqyah orang lain atau diri sendiri yang insya Allah nanti akan saya kumpulkan dan mudah-mudahan nanti akan dibagikan ke jamaah untuk jadi pegangan kita semua. Alhamdulillah guru kita sudah bersama kita, Saudara Hasan Bisri, dan sebelum masuk kajian untuk kita diingatkan juga untuk sama-sama menjadikan pagi yang penuh berkah ini dengan keberkahan harta kita, yaitu sama-sama untuk bersedekah subuh ya. Dan insya Allah nanti juga di eh, pekan depan, insya Allah akan ada juga kegiatan dari Majelis Keluarga Indonesia dari Khitan Rumah Khitan Zidan. Insya Allah nanti di akhir sesi akan dijelaskan lebih detail oleh Budi Darmi ya, seorang koordinator tentang kegiatan khitan gratis dari Majelis Keluarga Indonesia. Baik zaman Allah, mari sama-sama siapkan diri kita untuk sama-sama menerima nasihat ilmu, penjelasan tentang kajian ruqyah syariah dari guru kita Ustaz Hasan Bisri. Fadhil masykur Ustaz. Baik, syukran jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah
nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa habibika Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, Majelis Keluarga Indonesia, Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah yang terus memberikan nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa gabung di Zoom ini untuk mengkaji sisi dari kehidupan Rasulullah yang begitu luar biasa, yang mana beliau adalah sosok yang paripurna sebagai tauladan kita, sebagai qudwah kita, termasuk bagaimana saat beliau sakit, apa yang beliau lakukan terkait dengan doa-doa atau ayat-ayat ruqyah yang telah beliau ajarkan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Yang kedua kalinya, salat dan salam tak lupa kita haturkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan memasuki sesi yang kelima dari tema kita, yaitu meneladani Rasulullah SAW sebagai peruqyah. Kholis, soundnya, suaranya aman? Alhamdulillah, jelas, Ustaz. Baik. Jadi, hadirin sekalian, di sesi pertama kita telah membahas bagaimana Rasulullah SAW meruqyah diri beliau sendiri. Ketika beliau merasa sakit, beliau melakukan ruqyah secara mandiri. Kemudian sesi selanjutnya, sesi kedua, kita belajar bagaimana Rasulullah SAW meruqyah keluarganya. Keluarga tercinta beliau ketika ada yang sakit, beliau ruqyah. Kemudian yang ketiga, bagaimana Rasulullah SAW meruqyah beberapa orang sahabatnya. Termasuk beliau pernah meruqyah Abu Bakar radhiyallahu an, mertua beliau sekaligus sahabat dekat beliau. Begitu pula beliau meruqyah sahabat Utsman bin Affan, menantu beliau, dan juga meruqyah Ali bin Abi Thalib, menantu beliau, dan juga sahabat-sahabat besar yang lainnya. Artinya ruqyah ini bukan suatu yang asing dalam kehidupan Rasulullah dan para sahabatnya. Nah, di pertemuan yang keempat kemarin kita membahas tentang bagaimana Rasulullah SAW menjadi pasien ruqyah. Artinya di samping Rasulullah sebagai peruqyah, Rasulullah juga pernah menjadi pasien ruqyah yang diruqyah oleh malaikat Jibril alaihissalam dan juga diruqyah oleh istri beliau, yaitu Bunda Aisyah radhiallahu anha. Tentu ini menambah bagaimana kuatnya legalitas praktek ruqyah itu di dalam syariat kita. Sehingga kita punya kewajiban untuk mempelajarinya sebagai bagian dari syariat yang telah diwariskan Rasulullah SAW. Dan alhamdulillah di Majelis Keluarga Indonesia ini kita sudah memberikan porsi yang luar biasa terkait dengan kajian ruqyah ini. Saya sarankan kepada Ustadz Kholis atau admin dari MKI, sekarang sudah ada buku ensiklopedia ruqyah syariah yang terdiri dari 15 jilid karya Syekh Abdul Barra. Itu sering kita undang di komunitas ruqyah Indonesia untuk memberikan ilmu-ilmu beliau. Nah, itu buku itu sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia yang terdiri dari 15 jilid, dan kabar gembiranya ada donatur yang telah mencetak buku itu cukup banyak. Nanti MKI bisa mengajukan ke pihak percetakan atau pihak yang menangani ini untuk bisa mendapatkan buku itu gratis sebagai
eh, sebagai inventaris untuk MKI. Nanti saya bantu, saya kenal dengan orangnya. Semoga nanti bisa memperkaya khazanah referensi kita terkait dengan ruqyah syariah ini. Nah, sesi yang kelima ini hadirin sekalian, kita akan membahas bagaimana Rasulullah sebagai trainer ruqyah. Jadi jamaah sekalian, suatu ilmu kalau tidak diajarkan secara khusus, itu akan putus ketika yang memiliki ilmu itu sudah tidak bersama kita. Jadi regenerasi tidak akan berjalan. Kenapa sampai saat ini ilmu ruqyah itu begitu terkondisikan dengan baik, terkodifikasi dengan baik karena perhatian para ulama yang telah membukukan ilmu ruqyah di dalam kitab-kitab hadis mereka. Kita sangat jauh masanya dengan Rasulullah SAW, tapi kita masih bisa mempelajari ilmu ruqyah dan bahkan mempraktekkannya di dalam kehidupan kita karena memang para ulama-ulama sebagai pewaris Nabi, mereka tidak hanya sekedar berteori, menulis buku tentang ruqyah, tapi juga mereka mempraktekkannya. Oleh karena itu, hadirin sekalian, ini tidak lepas dari jasa besar Rasulullah SAW sebagai trainer ruqyah. Beliau mentraining beberapa orang sahabatnya supaya bisa melakukan ruqyah secara mandiri atau melakukan ruqyah terhadap orang lain. Nah, hadirin sekalian, di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu an, beliau bersabda bahwa beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza wajada ahadukum alaman." Simak bagaimana Rasulullah memberikan edukasi ruqyah terhadap para sahabatnya. Jika di antara kalian merasakan sakit, falyadha' yadahu haitsu yajidu alamahu. Letakkan tangannya pada bagian tubuh yang sakit. Tsumma liyaqul. Lalu bacalah sebanyak 7 kali. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi ala kulli syai'in min syarri ma ajidu. Jadi ini sebagai bukti bahwa Rasulullah SAW sangat perhatian dengan ruqyah ini. Sehingga beliau pun mengajarkan hal itu kepada para sahabatnya, kepada umatnya agar bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, hadirin sekalian, Rasulullah tidak hanya mengajarkan, tapi Rasulullah juga membimbing para sahabat yang ketika di zaman jahiliyah juga berprofesi sebagai ahli terapis atau pengobat dengan jampi-jampi atau dengan suwuk, yaitu mendoakan orang yang sakit dengan doa-doa mereka. Dan Rasulullah SAW khawatir ketika mereka sudah masuk Islam, kemudian jampi-jampi atau bacaan-bacaan ruqyah yang mereka lakukan di zaman jahiliyah itu ada yang tidak sesuai dengan akidah Islam. Ada penyimpangan atau kesyirikan di dalamnya. Sehingga dalam hal ini Rasulullah pun aktif untuk menfilter, menyortir ataupun memeriksa bagaimana bacaan ruqyah yang dilakukan oleh sebagian sahabat Rasulullah SAW ketika meruqyah orang lain atau meruqyah dirinya. Imam Ibnu Majah di dalam kitab sunannya, beliau menyampaikan bahwa sahabat Jabir radhiyallahu an, beliau pernah datang ke Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW di awal-awal dakwah beliau melarang praktek ruqyah. Karena dikhawatirkan ada kesyirikan dalam praktek tersebut. Sehingga apa kata sahabat Jabir? Karena Rasulullah SAW qad naha anir ruqyah. Rasulullah pernah melarang atau sempat melarang praktek ruqyah. Kemudian
beberapa praktisi ruqyah yang sudah masuk Islam saat itu mendatangi Rasulullah SAW. Faqalu, mereka berkata, ya Rasulullah, innaka qad nahaita anir ruqa. Engkau melarang praktek ruqyah. Itu yang kami dengar. Wa inna narki minal humah. Kami biasa meruqyah orang yang kena sakit demam. Faqala lahum, lalu Rasulullah berkata kepada mereka, a'ridu alayya. Coba tunjukkan bacaan ruqyah kalian. Fa'araduha alaihi. Lalu mereka menunjukkan. Biasanya mereka membaca ini, membaca itu saat praktek ruqyah. Lalu begitu Rasulullah sudah mendengar apa yang mereka baca, Rasulullah mengatakan, la ba'sa bihadihi hadihi mawathiq. Ini tidak ada masalah. Bacaan ini dibolehkan. Artinya, jamaah sekalian, kita perlu tidak hanya mempelajari bagaimana mekanisme ruqyah, tekniknya, tapi kita juga harus perhatian terkait dengan konten bacaan ruqyah kita. Makanya kita mengajarkan ruqyah yang syariah karena di luaran sana banyak ruqyah yang tidak sesuai dengan syariat, termasuk konten bacaannya. Dan disinilah tugas kita untuk melakukan bimbingan. Jadi di negeri kita ini ada asosiasi yang fokus terkait dengan praktek ruqyah yang disebut ARSY, Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia. Dan menurut Syekh Abdul Barra, ini merupakan asosiasi satu-satunya di dunia. Menurut pengalaman beliau yang sering ke berbagai negara dalam mengajarkan ruqyah, beliau memberikan apresiasi kepada kita yang ada di Indonesia ini yang punya perhatian khusus terkait dengan praktek ruqyah ini. Nah, hadirin sekalian, apa yang dilakukan Rasulullah ini sebagai sarana atau media untuk menjaga tauhid supaya tidak tercemar, supaya tidak ternoda, baik saat kita membutuhkan kesembuhan dari sakit-sakit yang kita rasakan, yang mana terkadang orang itu menjadikan sebagai legalitas. Namanya agar sembuh ya apa saja kita lakukan. Cara apa saja kita tempuh agar bisa sembuh. Nah, ini harus dikoreksi karena Rasulullah sudah memberitahukan bahwa innallaha lam yaj'al syifaa'a ummati fi ma hurrim. Bahwa Allah tidak menjadikan kesembuhan umatku dari apa yang telah diharamkan. Termasuk praktek ruqyah ini kita gunakan yang sesuai syariat karena banyak ruqyah-ruqyah yang menyimpang yang harus kita waspadai. Nah, dari hadis ini kita tahu bahwa Rasulullah SAW sangat perhatian dengan praktek ruqyah itu. Sehingga apa yang sudah ada itu dikoreksi, diluruskan supaya bisa tetap digunakan kalau memang tidak ada penyimpangan di dalamnya. Begitu pula sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Beliau juga sebagai praktisi ruqyah. Kuntu arki fil jahiliyah min wa'akil abd. Kata sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu an, saya ketika masih jahiliyah, masih belum mengenal Islam, beliau biasa praktek sebagai terapis atau sebagai peruqyah karena sakit liver. Jadi beliau sering didatangi orang yang mengalami sakit liver untuk minta didoakan atau diruqyah. Falamma kana al-Islam dzakartu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau sudah masuk Islam, beliau menyebutkan atau mengoreksi hal itu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Iridha alayya. Tunjukkan bacaan ruqyah kamu. Fa'aradtuha alaihi. Aku pun menunjukkan apa yang selama ini aku gunakan untuk meruqyah.
Faqala, lalu Rasulullah berkata, irki biha. Ruqyahlah kamu dengan bacaan itu. Laisa biha ba'sun. Tidak ada masalah dalam bacaan ruqyah kamu itu. Lalu sahabat Ubadah bin Samit beliau mengatakan, wallahi laula dzalika ma raqaitu insanan abada. Demi Allah katanya, seandainya bukan karena izin Rasulullah SAW, saya tidak akan meruqyah orang selamanya. Jadi dari sini kita tahu jamaah sekalian bahwa para sahabat pun sangat berhati-hati dengan penyimpangan dalam akidah. Dan ruqyah itu merupakan bagian dari akidah karena di situ kita memohon kepada siapa kita memohon bantuan, pertolongan, itu akan mencerminkan akidah kita. Kalau hanya kepada Allah, itulah tauhid. Disitulah inti dari akidah kita, yaitu menjaga tauhid kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bang, Kemudian hadis ya Bang yang itu, yang ketahui kemarin ya. ada suara Mohon di apakah ini? mute ya, jamaah yang ingin berbicara. Baik, kita lanjutkan. Ada iklan lebih ya. Hadirin sekalian, yang menarik adalah ternyata di antara sahabat Rasulullah SAW ada peruqyah wanita. Nah, ini di Majelis Keluarga Indonesia ini saya ingin menyampaikan bahwa sampai saat ini Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia masih kekurangan peruqyah wanita. Kita sudah melakukan kaderisasi, ada alhamdulillah beberapa yang mau bergabung bersama kita, mau belajar bersama kita, dan kebanyakan mereka takut kalau terjun di ruqyah itu. Ada juga yang karena nggak diizinkan oleh suaminya karena nanti khawatir keluarga jadi sasaran amukan dukun atau amukan setan. Ada yang seperti itu. Sebetulnya ketakutan seperti itu nggak perlu ada. Yang penting kita berada dalam real yang benar, cara ruqyah yang benar, sehingga kita akan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di antara sahabat wanita yang aktif untuk meruqyah namanya Syifa bintu Abdullah. Namanya juga sesuai ya, Syifa itu artinya kesembuhan. Syifa bintu Abdullah ini annaha kanat tarki fil jahiliyah. Sebelum masuk Islam pun dia sudah menggeluti dunia suwuk menyuwuk, yaitu mengobati dengan berbasis bacaan atau doa. Falamma ja'al Islam, ketika Islam telah datang, qalat, dia masuk Islam, kemudian dia mengatakan la arki hatta asta'dina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Jadi dia mengatakan saya tidak akan meruqyah lagi sampai saya minta izin kepada Rasulullah SAW. Jadi minta rekomendasi Rasulullah, minta izin beliau. Dan inilah pentingnya kita lakukan semacam sertifikasi bagi para peruqyah. Dan kita bergembira sekali di MK ini, Tuan Guru Suparman termasuk beliau yang membidani atau yang menggawangi standarisasi sertifikasi dari para peruqyah di Indonesia. Nah, di sini jamaah sekalian, kata Syifa bintu Abdullah radhiyallahu anha, fa'ataituhu fasta'dantuhu. Aku mendatangi Rasulullah khusus untuk minta izin agar bisa melakukan praktek ruqyah atau dibolehkan praktek ruqyah. Faqala anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah berkata, Rasulullah bersabda, irki malam yakun fiya syirkun. Rasulullah memberikan semacam koridor, semacam ril, yang mana selama tidak ada kesyirikan di dalam praktek ruqyah, di dalam bacaan ruqyah, silahkan. Kata Rasulullah, irki, ruqyahlah.
lakukan praktek ruqyah selama tidak ada kesyirikan di dalamnya. Malam yakun fiya syirkun. Jadi jamaah sekalian, karena syirik ini merupakan dosa besar, sehingga di dalam praktek ruqyah pun Rasulullah wanti-wanti jangan sampai kita melakukan kesyirikan di dalam praktek tersebut. Karena faktanya banyak orang-orang yang terkadang mohon kesembuhannya bukan kepada Allah tapi kepada makhluk Allah. Atau dikombinasi, dioplos. Awalnya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, lalu ada mantra-mantra yang dibaca, lalu ditutup dengan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Banyak orang yang ketika mendapatkan bacaan ruqyah seperti itu, mereka setil yakin aja. Ya. Pasti Islami ini, diawali dengan Bismillah, ditutup dengan La ilaha illallah. Meskipun dia nggak tahu konten yang di tengah itu, bacaan yang di tengah itu, apa maknanya, apa maksudnya. Karena terkadang berbahasa Arab, terkadang berbahasa daerah yang mana kita nggak memahaminya. Nah, disinilah rawan memang. Makanya kalau kita mau aman, maka kita ikuti apa yang sudah diajarkan Rasulullah, baik doa itu terdiri dari ayat-ayat Al-Quran ataupun doa-doa yang langsung diajarkan Rasulullah kepada kita saat melakukan praktek ruqyah. Kemudian hadirin sekalian, sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an dalam hadis riwayat Imam Muslim, beliau menceritakan, kana li khalun yarki minal aqrab. Saya punya khol. Khol itu paman, tapi dari pihak ibu. Jadi ini ada tambahan sedikit informasi bagi Majelis Keluarga Indonesia dan pemirsa semuanya. Dalam bahasa Arab, paman itu dibedakan antara jalur ibu dengan jalur ayah. Jadi kalau saudara laki-laki ayah, namanya amun. Uncle kalau bahasa itunya. Amun. Sedangkan yang perempuan disebut ammatun. Itu kalau jalur ayah, saudaranya ayah, saudara perempuan ayah. Tapi kalau dari jalur ibu, ini kurang populer di negeri kita. Istilahnya kholun. Kholun. Jadi kholun itu paman kita, tapi dari jalur ibu. Saudara perempuan ibu itu kholatun. Istilahnya begitu. Jadi kalau ada orang Arab memperkenalkan kepada kita, hadza ammi, ini adalah pamanku. Itu kita nggak usah nanya dari jalur ibu atau jalur ayah. Kalau amun ya berarti jalur ayah. Tapi kalau kholun itu dari jalur ibu. Nah, hadis sekalian, di sini sahabat Jabir mengatakan kana li kholun yarti minal aqrab. Saya punya paman, dia biasa melakukan praktek ruqyah karena sengatan kalajengking. Jadi yang disengat kalajengking di ruqyah. Fanaha Rasulullah SAW anir ruqa. Nah, suatu saat Rasulullah pernah melarang praktek ruqyah. Innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun, kata Rasulullah. Sesungguhnya ruqyah, tamimah itu jimat, wat tiwalah, pelet, tahu pelet ya. Praktek supaya orang jatuh cinta kepada kita, itu kata Rasulullah syirik. Nah, itu umum memang larangan itu, tapi ada pengecualian. Makanya mereka datang ke Rasulullah. Rasulullah nggak boleh praktek ruqyah. Apa kata Rasulullah? Di sini ketika pamannya Jabir mengatakan, ya Rasulullah innaka nahaita anir ruqa wa ana arki minal aqrab. Rasulullah, Anda melarang praktek ruqyah. Padahal saya dari zaman dahulu melakukan ruqyah karena sengatan kalajengking. Untuk mengobati mereka yang telah disengat kalajengking. Apa kata Rasulullah? Manis tata'a minkum ayyan fa'a akhau falyaf'al. Siapa di antara kalian bisa membantu saudaranya untuk melakukan terapi atau pengobatan, lakukanlah. Silahkan. Jadi yang dilarang itu yang mengandung kesyirikan. Kalau tidak,
nggak masalah. Nah, dari sini kita tahu hadirin sekalian bahwa ini merupakan praktek yang sangat legal secara syariat sehingga tidak perlu kita ragu untuk melakukan praktek ruqyah ini. Kemudian ada cerita yang menarik hadirin sekalian. Dan kita mungkin jarang mendengar cerita ini karena nggak begitu populer. Cerita ini disampaikan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab hadisnya. Dari seorang sahabat Rasul yang bernama Sahal bin Abi Hathmah. Sahal bin Abi Hathmah. Ini juga nama yang jarang kita dengar dari sahabat Rasulullah SAW. Beliau menceritakan anna Rasulullah SAW kharaja wa kharaja ma'ahu Abdurrahman bin Sahal. Jadi Rasulullah pernah keluar dari rumahnya dan ditemani oleh sahabat Abdurrahman bin Sahal. Falamma kana bil Hirrah nahsyat Abdurrahman ibnu Sahal hayyatun. Jadi hadirin sekalian, ketika nggak jauh setelah Rasulullah keluar dari rumahnya bersama Abdurrahman bin Sahal, dalam perjalanan itu sahabat Abdurrahman bin Sahal disengat digigit ular, digigit ular. Dan kita tahu ular-ular Arab itu banyak yang bisanya itu mematikan, bisanya itu ganas. Nah, begitu Rasulullah melihat bahwa Abdurrahman bin Sahal digigit ular, Rasulullah pun memerintahkan sahabatnya untuk mencari orang yang bernama Amr bin Hazm. Amr bin Hazm ini dikenal sebagai peruqyah spesialisasi yang digigit ular. Tadi kan disengat kalajengking, ini digigit ular. Nah, fadu'iya fa'arada ruqyatahu ala Rasulullah SAW. Setelah Amr bin Hazm dipanggil, Rasulullah datang, kemudian Amr bin Hazm menunjukkan bacaan ruqyah yang biasa beliau gunakan. Faqala, begitu Rasulullah mendengar bacaan ruqyahnya yang telah diperdengarkan, Rasulullah mengatakan la ba'sa biha. Itu bacaan yang enggak masalah. Enggak ada unsur penyimpangan di dalamnya. Irkihi, ruqyahlah dia. Nah, hadis kalian, sebelum Amr bin Hazm ini meruqyah Abdurrahman bin Sahal yang digigit ular tadi, dia meletakkan tangannya di urat leher dari sahabat Abdurrahman bin Sahal untuk ngecek bagaimana kondisinya. Lalu beliau mengatakan, ya Rasulullah, huwa yamut au qad mat. Rasulullah, ini kayaknya nggak bisa tertolong nih, hampir mati dia. Jadi sudah begitu parah efek dari racun ular tadi, sampai sahabat Amr bin Hazm mengatakan dia sudah mati Rasulullah. Oh, sudah sedikit lagi. Kemudian Rasulullah mengatakan irkihi wa inkana qad yamut au qad mat. Walaupun dia sudah meninggal, ruqyah ya dia. Walaupun sudah begitu parah, ruqyahlah dia. Faraqahu. Lalu sahabat Amr bin Hazm pun meruqyah Abdurrahman tadi. Fasahha Abdurrahman wan talaq. Dan luar biasa hadis kalian. Subhanallah. Begitu diruqyah oleh Amr bin Hazm, ternyata Abdurrahman ini siuman. Dia sadar. Lalu dia bisa berdiri lagi. Subhanallah. Jadi dari hadis ini kita nggak boleh putus asa. Kita nggak boleh hilang harapan kita dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi kita mungkin itu mustahil, tapi bagi Allah nggak ada yang mustahil. Jadi di sini yang penting kita usaha, walaupun
tadi sudah sekarat, sudah kalau secara medis sudah angkat tangan, sudah kemungkinan kecil untuk tertolong, tapi lakukanlah. Saya sering hadir sekalian diminta ruqyah mereka yang sudah lansia, yang sudah sakit-sakitan, nafasnya sudah terengah-engah. Ada di antara mereka setelah diruqyah, walaupun kondisinya itu sudah pasrah keluarganya, udah Ustadz melihat kondisinya kayaknya sudah nggak ada harapan lagi. Kalau memang sudah saatnya, semoga dimudahkan oleh Allah dan husnul khotimah. Saya juga menyampaikan ya, kalau melihat kondisinya kita minta yang terbaik dari Allah. Kita nggak tahu seperti apa, tapi bagi Allah yang maha kuasa nggak ada yang mustahil kalau Allah sudah berkehendak. Nah, hadis kalian, ada yang walaupun kondisinya sudah parah, istilahnya nafasnya sudah Senin Kemis, sudah ngos-ngosan. Subhanallah, ada yang setelah diruqyah itu dia sembuh ternyata. Dia bisa pulih, kemudian makannya normal, lalu aktivitas normal seperti biasa. Ada yang begitu. Ada yang setelah diruqyah selang 1 hari, ada yang 3 hari, ada yang seminggu, setelah itu meninggal dengan tenang. Bahkan saya beberapa kali itu ketika melakukan ruqyah orang yang sakit parah, termasuk yang sudah sepuh, itu meninggal saat diruqyah. Setelah saya bimbing, baca kalimat tauhid, plek gitu ya. Dan itu memang hadirin sekalian, ada keluarga yang menyadari, sehingga mereka pun terima kasih sudah dibantu, walaupun akhirnya pasien meninggal karena memang itu sudah merupakan takdir Allah. Tapi bagi keluarga yang tidak menyadari, kadang justru menyalahkan peruqyah. Kok habis diruqyah malah mati. Makanya biasanya sebelum ruqyah kita sampaikan bahwa kita hanya memohon kepada Allah yang terbaik. Kalau memang sudah saatnya, semoga dipermudah oleh Allah dan husnul khatimah. Tapi kalau memang Allah berkehendak untuk menyembuhkan, nggak ada yang mustahil. Supaya mereka nggak salah paham. Ada laporan dari peruqyah di daerah, itu akhirnya ada yang dituntut oleh keluarganya, dilaporkan ke polisi. Padahal ruqyah itu bukan untuk mematikan memang. Mohon kesembuhan kepada Allah. Tapi yang namanya ajal, jangankan diruqyah atau diobati ke rumah sakit pun ada yang seperti itu kondisinya. Ada yang tertolong, ada yang tidak. Itulah usaha kita sebagai manusia dan Allah yang punya otoritas keputusannya. Nah, hadirin sekalian, dari apa yang dialami oleh Amr bin Hazm tadi, ketika meruqyah Abdurrahman, kita tahu bahwa kuasa Allah sangat luar biasa, sangat dahsyat. Itulah kekuasaan Allah yang unlimited, yang tidak dibatasi oleh batasan apapun. Nah, setelah kita membahas terkait dengan bagaimana Rasulullah mengajarkan ruqyah kepada para sahabatnya, menjadi trainer mereka, pembimbing mereka, kita akan menutup tema kita ini dengan bagaimana para ulama meneladani Rasulullah sebagai peruqyah. Mereka juga mempraktekkan, tidak hanya menulis buku, tapi juga mereka juga mempraktekkan hal itu, termasuk di kalangan para sahabat. Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, beliau menyampaikan bahwa istri Rasulullah yang bernama Maimunah radhiyallahu anha, dia pernah berkata kepada keponakannya, ya bena akhi, katanya, wahai anak saudaraku. Ketika anak saudaranya itu sakit, keponakannya sakit, Bunda Maimunah menawarkan diri. Apa kata beliau? Ala arkika biruqyati Rasulullah SAW. Maukah kamu aku ruqyah dengan ruqyahnya Rasulullah SAW? Tuh.
Simak hadirin sekalian, Bunda Maimunah karena sering melihat Rasulullah melakukan praktek ruqyah, beliau pun tahu bagaimana mekanisme, bagaimana teknik untuk meruqyah. Sehingga ketika ada keponakan yang sakit, ditawarin, maukah kamu aku ruqyah dengan ruqyahnya Rasulullah SAW? Lalu keponakannya mengatakan, bala, mau, katanya. Kemudian Bunda Maimunah radhiallahu an, beliau membaca Bismillahi arki, wallahu yashfi min kulli da'in fik, adhibil ba'sa rabban nas, washfi anta syafi, la syafiya illa anta. Jadi ini rangkaian kalimat ruqyah yang dibaca oleh Bunda Maimunah untuk meruqyah keponakannya. Jadi hadirin sekalian, tidak hanya Bunda Aisyah yang pandai meruqyah, tapi istri Rasulullah yang lain pun bisa melakukan itu, karena memang praktek ruqyah di keluarga Rasulullah bukanlah suatu yang aneh, ya. Sudah begitu familiar bagi mereka. Ya. Yang arti dari kalimat tersebut adalah Bismillahi arki, dengan nama Allah aku meruqyahmu. Wallahu yashfik, Allah lah yang menyembuhkanmu. Min kulli da'in fik, dari segala penyakit atau setiap penyakit yang ada dalam dirimu. Adhibil ba'sa rabban nas, hilangkanlah penyakit ini wahai Tuhan manusia. Washfi antas syafi, dan sembuhkanlah engkau zat maha penyembuh. La syafiya illa anta, tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali engkau. Tuh, hadirin sekalian, gimana nggak kuat tauhid kita, ya. Di situ diajarkan, ya, la syafiya illa anta, tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali engkau. Itulah yang seharusnya kita yakini saat kita berobat, ya. Jangan kemudian kita justru mengagumi dokter spesialis kita. Oh, dia tuh hebat, dasplong. Kalau nggak ditangani dia, mungkin saya sudah lewat. Saya nggak akan sembuh. Kalau seperti itu, kemana Allah hadirin sekalian? Nah, disinilah penting bagi kita untuk merawat tauhid kita meskipun kita di dalam kondisi sakit. Jangan sampai kemudian menjadi kesempatan bagi iblis untuk menggelincirkan kita ke jurang kesyirikan. Nah, disinilah urgensi ruqyah itu dalam kehidupan kita. Kita tidak dipalingkan dari Allah, tapi justru kita didekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, hadirin sekalian, ada juga cerita dari seorang generasi tabi'in yang bernama Abdul Aziz. Dia mengatakan, dakhaltu ana wa Thabit ala Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi saya pernah datang bersama Thabit, kata beliau, kepada sahabat Rasulullah yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik ini termasuk sahabat yang paling panjang umurnya. Ada yang mengatakan 120 tahun. Dan itu berkat doa Rasulullah SAW. Nah, lalu di sini Thabit merasakan ada sakit dalam dirinya, sehingga dia mengadu kepada sahabat Anas bin Malik. Ya Abu Hamzah, ishtakaitu. Wahai Abu Hamzah, sahabat Anas, saya ngerasa sakit nih. Faqala Anas, lalu sahabat Anas mengatakan, ala arkika bi ruqyati Rasulullah SAW. Nah, ini keren hadirin sekalian. Sebagaimana Bunda Maimunah tadi mengatakan, ala arkika bi ruqyati Rasulullah. Maukah kamu aku ruqyah dengan ruqyahnya Rasulullah? Nah, sahabat Anas juga mengatakan hal yang sama. Kita tahu sahabat Anas ini termasuk asistennya Rasulullah SAW. Sejak dia usia 10 tahun, itu sudah melayani kehidupan Rasulullah SAW, menjadi asprinya Rasulullah. Di sini hadirin sekalian, Anas nggak mengatakan, sini saya ruqyah dengan ruqyah saya, tapi disandarkan kepada Rasulullah. Karena memang beliau sering melihat Rasulullah praktek ruqyah. Ala arkika bi ruqyati Rasulullah SAW. Maukah kamu aku ruqyah dengan ruqyahnya Rasulullah SAW? Qala bala, mau, kata
sahabat Thabit. Itu kata Thabit tadi ya, seorang generasi tabi'in. Ya. Lalu sahabat Anas mengatakan, Allahumma rabban nas, ya Allah Tuhan manusia, mudhibal ba'si, penghilang penyakit, penyembuh penyakit. Ishfi antas syafi, sembuhkanlah engkau dat yang maha penyembuh. La syafiya illa anta, tidak ada penyembuh kecuali engkau. Syifaan la yughadiru saqama, kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit atau yang total. Ini ada di dalam kitab Sahih Bukhari. Jadi hadirin sekalian, mereka meneladani Rasulullah, tidak hanya bagaimana Rasulullah sholat, bagaimana Rasulullah puasa, tapi bagaimana Rasulullah melakukan praktek ruqyah, bahkan bacaannya pun dihafalkan. Karena itulah yang diajarkan oleh Rasulullah kepada mereka. Kemudian hadirin sekalian, Imam Ahmad. Kita tahu Imam Ahmad ini seorang ulama hadis yang punya kitab Al-Musnad, dan beliau juga pemuka madhab Hambali, murid dari Imam Syafi'i rahimahumullah. Ini di dalam kitab Adabus Syar'iyah diceritakan oleh anaknya sendiri yang bernama Soleh. Jadi anak Imam Ahmad ada yang bernama Soleh, ada yang bernama Abdullah. Rubbama i'talaltu fayakhudhu abi qadahan fihi ma'un. Kata Soleh, saya pernah sakit, lalu ayah saya Imam Ahmad mengambil mangkok besar yang berisi air, fayaqra'u alaihi, kemudian dibacakan ayat-ayat ruqyah. Jadi hadirin sekalian, ketika Soleh ini sakit, diobati oleh ayahnya yaitu Imam Ahmad dengan semangkok air, lalu dibacakan ayat-ayat ruqyah. Wa yaqulu li, begitu selesai dibacakan, Imam Ahmad berkata kepada anaknya, "Ishrab minhu." Minum sebagian air itu. Waghsil wajhaka wa yadaik. Lalu usapkan juga ke mukamu dan juga kedua tanganmu. Jadi di sini Imam Ahmad menyuruh anaknya untuk mengusapkan air ruqyah tadi ke mukanya dan juga ke kedua tangannya setelah diminum sebagiannya. Dari sini kita tahu jamaah sekalian bahwa boleh kita menggunakan media air untuk ruqyah. Di media air seperti ini, air mineral atau air bersih, itu netral sifatnya. Dan apa yang dimasukkan ke situ itu yang punya pengaruh atau yang dijadikan sebagai statusnya. Jadi air ini hadis kalian, air mineral atau air bening atau air putih, kalau kita masukkan di situ gula aren yang diproduksi oleh Bu Nadia itu ya. Nah, itu kalau kita masukkan gula aren, kemudian kita kasih teh atau kopi, kita nikmati di pagi seperti ini kan hangat enak. Ya. Tapi kalau yang kita masukkan baygon, walaupun rasa stroberi, beda lagi. Beda lagi. Artinya ini netral, tergantung apa yang kita masukkan di sini. Kalau yang kita bacakan ayat-ayat Al-Quran, doa-doa Rasul, nggak masalah. Boleh. Ya. Imam Ahmad melakukan hal itu. Ya. Tapi kalau yang dibacakan itu, yang dimasukkan ke bacaan ke air itu bacaan yang nggak benar, itu yang jadi masalah. Makanya perlu kita selektif. Kadang-kadang hadis sekalian, saat seseorang berobat ke suatu tempat, kemudian yang terapisnya pengobat itu masuk ke ruang praktek dia, kamar dia, lalu setelah itu nggak tahu apa yang dibaca di ruangan tersebut, tiba-tiba kita dikasih air untuk kita minum atau untuk kita gunakan mandi. Tadi sekalian, apa yang dia bacakan kita nggak tahu.
Apakah dia minta pertolongan kepada selain Allah atau kepada Allah, kita nggak tahu. Ya. Makanya di sini kita jangan main itu aja, ya. Percaya aja. Ya. Kadang begitu, percaya aja deh, ya. Namanya usaha. Ingat hadirin sekalian, banyak bacaan-bacaan yang mengandung kesyirikan yang digunakan oleh para terapis, ya, untuk mengobati pasiennya. Kalau hal itu terjadi, ya kita berarti berobat dengan cara yang salah. Ya. Atau kadang-kadang kita tahu, ya, kita diobati oleh seseorang, dia komat kamit, ya, nggak tahu apa yang dia baca di depan kita, ya. Tahu-tahu dia tiupkan ke air, nih minum. Ini juga seperti itu. Ya. Makanya di sini kita harus selektif, ya, bahwa air itu memang netral, tergantung apa yang dia masukkan ke situ. Ya. Kemudian hadirin sekalian, anaknya Imam Ahmad yang lain yang bernama Abdullah, ya. Kalau tadi yang bernama Soleh, ya. Ini namanya Abdullah, rahimahullah. Ya. Beliau mengatakan, annahu ra'a abahu yu'awwidhu fil ma'. Saya pernah melihat ayah saya jampi-jampi atau baca ruqyah di air. Jadi di air itu dibacakan oleh beliau, wa yashrabu wa yasubbu ala nafsi minhu. Kemudian air itu beliau minum dan sebagian diguyurkan ke badannya, disiramkan ke badannya. Jadi dari keterangan ini kita tahu bahwa Imam Ahmad pun aktif meruqyah, ya. Karena memang ini merupakan bagian dari syariat kita. Ya. Kemudian ada juga ulama lain yaitu Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya. Ini diceritakan oleh murid beliau Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, yang mana kata Imam Ibnu Qayyim, wa kana yu'aliju bi ayatil kursi wa kana ya'mur bi kathrati qira'atihal masru' wa man yu'alijuhu biha wa bi qira'atil muawwidhatain. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa gurunya Imam Ibnu Taimiyah, beliau seringnya ketika mengobati atau meruqyah membaca ayat kursi, itu yang sering dibaca. Dan beliau juga menyarankan kepada pasien-pasiennya untuk memperbanyak bacaan ayat kursi. Begitu pula beliau juga sering membaca Al-Mu'awwidhatain. Jadi ini 3 bacaan yang jadi andalan Ibnu Taimiyah saat meruqyah. Walaupun ada bacaan yang lain juga, ya. Tapi ini yang sering digunakan yaitu ayat kursi dan Al-Mu'awwidhatain. Dan alhamdulillah jamaah sekalian, ini merupakan bacaan yang gak asing bagi kita, ya. Apalagi Al-Mu'awwidhatain, yaitu Al-Falaq An-Nas, ya. Itu jadi surat andalan. Tidak hanya meruqyah, ya, kita sering menggunakan itu ketika sholat, ya, sholat wajib atau sholat sunnah, itu aja, ya. Istiqomah, ya, istiqomah. Nah, hadirin sekalian, di sini Imam Ibnu Qayyim menceritakan bahwa itulah yang dilakukan oleh guru beliau, ya. Sehingga beliau menyimpulkan wabil jumlah fahadan nau minas sar'i wa ilajihi la yungkiru illa qalilul habdi minal ilmi wal aqli wal ma'rifah. Kata beliau bahwa orang yang mengingkari adanya orang kesurupan atau kena gangguan jin atau setan itu adalah orang yang ilmunya minim, akalnya minim, dan pengetahuannya minim, ya. Pengalamannya minim. Jadi secara simpelnya, ya, Imam Qayyim mengatakan orang yang nggak percaya dengan orang kesurupan atau orang yang diruqyah itu orang yang kurang pengetahuan. Ya. Jadi kalau bahasa kita ya bodoh, ya, yang tidak ngerti sehingga mereka mengingkari hal itu, tidak percaya dengan hal seperti itu. Ya. Kemudian di dalam halaman yang lain dalam kitab Zadul Ma'ad, ya, Imam Ibnu Qayyim menceritakan kepada kita bagaimana gurunya meruqyah. Jadi
ini menarik hadis sekalian. Ada cerita dari Imam Qayyim bahwa suatu saat ada orang yang kesurupan, kena gangguan. Lalu dibawa kepada Imam Ibn Taimiyah. Wa kana katsiran ma yaqra'u fi udunil masru'. Saat itu yang dibaca oleh Ibn Taimiyah di telinga, di dekat telinga orang yang kesurupan tadi, surat Al-Mu'minun ayat 115 sampai akhir. Surat Al-Mu'minun. Afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Ketika dibacakan itu di telinganya, ternyata jin yang di dalam orang yang kesurupan tadi mengatakan na'am katanya. Ya, jadi merespon. Jadi hadirin sekalian, terkadang orang yang kena gangguan itu ketika diruqyah ada respon dari dalam diri orang tersebut. Kadang-kadang suaranya seperti suara dia, tapi agak berbeda intonasinya atau volumenya. Tapi saya beberapa kali menjumpai di lapangan orang yang diruqyah yang keluar dari mulutnya itu bahasa yang nggak dikuasai dia. Dia orang Indonesia, tapi ketika merespon saat ruqyah itu ternyata berbahasa Arab. Padahal dia nggak ngerti bahasa Arab. Ada yang seperti itu. Ada juga yang diruqyah perempuan tapi suaranya suara laki-laki yang keluar. Ada yang begitu. Ada yang masih muda tapi yang keluar suara nenek-nenek. Ada juga yang diruqyah itu perempuan tapi yang keluar dari mulutnya suara laki-laki. Ada yang begitu. Bahkan ada yang bencong juga. Jadi laki tapi melambai. Yang suaranya itu. Ada yang seperti itu. Dan ada juga yang gagu. Dia bisa bicara normal, tapi saat diruqyah ternyata dia nggak bisa bicara. AAUU gagu itu. Ada yang seperti itu. Banyak. Dan itu membuktikan bahwa memang yang bicara itu bukan orang tersebut. Kadang-kadang setelah diruqyah orang itu nggak ngerti, nggak tahu, nggak sadar. Ketika rekaman keluarganya itu ditunjukkan, dia bengong. Kok bisa begitu? Artinya dia nggak sadar sama sekali. Ada juga yang setengah sadar. Dia mengerti tapi nggak bisa mengendalikan dirinya. Ada yang begitu. Nah, di sini ketika jin itu teriak saat diruqyah oleh Ibnu Taimiyah, na'am katanya, dia kencang gitu. Dia iya kalau bahasa kita begitu. Fa akhadtu lahu asan wa darabtuhu biya fi uruqi unuqihi hatta kallat yadaya min ad-darbi. Karena nggak keluar-keluar setan yang mengganggu orang tersebut, sama Ibnu Taimiyah dipukul. Ibnu Taimiyah ngambil tongkat dan dipukul di urat-urat lehernya itu. Sampai kata Ibnu Taimiyah, tangan saya capek itu. Karena banyak pukulannya itu. Dan ini pun kita harus hati-hati kalau menggunakan cara ini, jangan main pukul kayak ngebukin maling atau ngebukin ular. Jadi ada standarnya, jangan sembarangan. Kita pun jarang menggunakan itu Kalau sering kita lakukan ya tepukan-tepukan aja. Wala yashukul hadirun annahu yamutu lidzalika dzar. Orang yang melihat bagaimana Ibnu Taimiyah memukuli orang yang kesurupan tadi, mereka mengira bakal mati nih orang. Kemudian saat dipukul itu keluar dari mulut orang yang kena gangguan tadi, ana uhibbuhu, katanya, saya cinta sama dia. Nih jamaah sekalian, ada jin yang mengganggu kita karena faktornya suka, cinta. Dan ini biasanya menurut pengalaman saya yang sudah hampir 25 tahun, itu kalau kasus jatuh cinta seperti ini agak susah. Terapinya agak perlu
beberapa kali, ya. Perlu beberapa kali, nggak bisa sekali. Ya kayak orang lah, orang kalau sudah jatuh cinta kan susah untuk dipisahkan. Ya. Nah, sama kalau jin jatuh cinta kepada seseorang juga seperti itu. Ada yang perlu beberapa pertemuan, beberapa kali terapi, kita harus ngasih kesadaran bahwa nggak boleh mencintai orang ini. Biasanya kalau orang yang dicintai jin itu kalau dia masih ngejomblo, biasanya susah dapat jodoh. Ada aja, walaupun ada yang ta'aruf, ada yang meminang, bahkan ada yang sudah eh, sepakat hari H itu bisa batal. Ada kasus seperti itu. Dan kalau memang orang tersebut sudah berkeluarga, biasanya suasana keluarga yang terganggu. Jadi emosional terhadap pasangannya karena dipengaruhi oleh jin tadi supaya pisah. Ada yang seperti itu. Nanti suatu saat bisa kita bahas ya, yaitu jin mahabbah, jin karena suka kepada seseorang. Nah, hadirin sekalian, ini motifnya itu, orang ini merasuki jin ini merasuki orang tersebut karena suka. Ana uhibbu, saya cinta sama dia. Faqultu laha, lalu Ibnu Taimiyah mengatakan huwa la yuhibbuka, dia enggak cinta sama kamu. Kemudian jin itu mengatakan ana uridu an ahujja bihi, saya ingin pergi haji sama dia. Tuh. Sampai begitu ya, saya ingin pergi haji sama dia. Lalu Ibnu Taimiyah mengatakan huwa la yuridu ayyahujja ma'ak, dia enggak mau pergi haji sama kamu. Kemudian setelah itu prosesnya cukup panjang, kemudian jin itu mengatakan ana ada'uhu karamatan laka. Kalau begitu saya akan keluar karena hormat kepadamu, karena memuliakanmu. Lalu Ibnu Taimiyah mengatakan, la, kamu jangan keluar karena menghormati saya. Walakin ta'atan lillahi wa li rasuli. Kamu keluar karena taat kepada Allah dan Rasulnya. Lalu setelah itu jin itu pun keluar dan itu ditandai dengan orang tadi yang tadinya keras, tegang melawan, jadi lemes. Lemes. Kayak ngefly gitu ya. Kemudian dia pun duduk. Dia terduduk, dia tengok kanan kiri, kebingungan dia. Kemudian dia bertanya, Maja abi ila hadratis syekh. Kenapa kok saya ada di tempat syekh, di kediaman Ibnu Taimiyah? Lalu orang-orang mengatakan, wahadad darbu kulluhu. Tadi kamu dipukul oleh syekh, sakit enggak? Lalu orang itu mengatakan apa? Ala ayyi syai'in yadribuni syekh walam utnim. Emang saya salah apa kok saya dipukulin? Jadi dia enggak merasa sama sekali, hilang kesadarannya saat terjadi proses ruqyah tadi. Ada yang begitu, ada juga yang merasakan. Nah, dari kisah ini hadis kalian, kita tahu bahwa banyak ulama-ulama kita yang di samping mengajarkan agama, mengajarkan ibadah tentang sholat, puasa, zakat, haji, dan lainnya, mereka juga mengajarkan tentang ruqyah bahkan sebagai praktisi ruqyah. Kalau zaman dahulu di tempat saya di Jawa Timur, kalau ada kiai nggak bisa nyuwuk, nggak bisa ngobatin orang, itu belum kiai. Jadi banyak masyarakat karena dulu mungkin karena klinik, puskesmas, rumah sakit masih terbatas ya, sehingga mereka lebih suka datang ke ajengan atau kiai untuk berobat ya. Sehingga mereka pun mempelajari hal itu dan mempraktekkan ya, karena itu kebutuhan masyarakat. Demikian hadis sekalian, karena waktu ya, insya Allah kita akan ketemu dengan tema yang lain ya, terkait hal ini. Yang jelas ruqyah itu merupakan warisan dari Rasulullah SAW yang syariah ya, yang sesuai syariat. Sedangkan yang menyimpang itu memang dilarang oleh Rasulullah SAW. Nah, disinilah tugas kita untuk belajar, untuk ikut serta dalam mensosialisasikan ruqyah ini, terutama untuk keluarga kita dan orang-orang sekitar kita. Dan semoga ini menjadi amal jariah kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih atas waktunya. Jazakumullah khairan. Silakan, Polis.
Masih mute antum suaranya. Alhamdulillah, syukurlah, Baik. jazakallah khairan, Ustaz Hasan Misri yang sudah membahas sampai 5 episode, Ustaz, ya. Ini tentang bagaimana Rasulullah SAW jadi peruqyah, dan silakan untuk mengakses rekamannya. Ini karena saking banyaknya, saya juga susah menyimpulkan saking banyaknya. Tapi yang intinya Bapak, Rasulullah SAW menjadi contoh teladan ya dalam hal meruqyah, dan sudah banyak contoh-contohnya, dan alhamdulillah saya sudah share juga ke jamaah. Saya ini apa namanya di grup, ada saya menemukan buku saku ya yang seperti yang mungkin masih bacanya masih sederhana gitu ya. Nanti mungkin akan dilengkapi oleh Ustaz Hasan Misri, karena dari pembahasan selama 5 episode itu ada banyak bacaan-bacaan yang diajak oleh Rasulullah dan kita bisa menirunya ya gitu ya. Dan insya Allah nih masih ada waktu sekitar 15 menit untuk sesi tanya jawab, dan sebelum masuk ke sesi tanya jawab, ada satu pengumuman penting juga dari pengurus Majelis Keluarga Indonesia, yang insya Allah di pekan depan kita akan menyelenggarakan khitan gratis, yang alhamdulillah ini menjadi kegiatan rutin dari Majelis Keluarga Indonesia bekerjasama dengan Rumah Khitan Zidan MKI yang dikomandoi oleh Dr. Piki Fauzan, dan alhamdulillah kita juga kerjasama sama SDOKI, Asosiasi Dokter Khitan Indonesia, untuk kegiatan rupiah ini. Dan silakan jamaah yang mungkin anaknya atau putranya ingin dikhitan oleh MKI, oleh Rumah Khitan MKI, Rumah Zidan MKI, silakan untuk mendaftar ke Budha Darmi. Dan alhamdulillah juga ini menjadi kegiatan yang sudah hampir 2 tahun lebih ya saja. Dan mungkin informasi detailnya nanti akan disampaikan sebentar oleh Budha Darmi. Silakan Budha Darmi, saya persilakan lebih dulu. Ya, makasih Ustaz Halis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. jemaah sekalian. Minggu depan insya Allah tanggal Assalamualaikum, 18 Dr. kita akan Vicky. ada kegiatan gratis. Aduh, selamat ya untuk Untuk khitanan semua. masal yang ke-13. Alhamdulillah, Kalau Dr. boleh Vicky tahu, juga ada MKI ya. ini memakai metode apa? Hitam kita itu menggunakan metode modern. Itu saya udah share videonya. Mudah-mudahan program ini semakin membantu pada yang membutuhkan. Masih dibuka pendaftaran sampai hari ini. Untuk peserta kuota bulan ini tuh 5 orang. Seperti biasa di Rumah Khitan Zidan. Jadi bagi jamaah semua yang punya ponakan, tetangga, saudara, pokoknya siapapun yang belum dihitan dan mau dihitan bersama dengan MKI, kami persilakan untuk mendaftar. Insya Allah aman karena kita ditangani oleh dokter yang tergabung dalam Asosiasi Dokter Khitan Indonesia. Terima kasih Ustaz Halis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pasca hitan pun akan terus dipantau sama dokter Piki ya. Akan dipantau oleh Dokter Vicky selaku penanggung jawabnya. Jadi pasca hitan itu kita ada grup, biasanya kita ada grup. Jadi pasca hitan itu bisa langsung menyampaikan misal Anda keluhan-keluhan selama Assalamualaikum, Dr. setelah Vicky. hitan. Demikian. Dan ini pakai metodenya metode modern ya. Nanti mungkin bisa di-share dulu video sebentar ya tentang informasi hitan dari dokter Piki. Silakan. Dan Assalamualaikum, Dr. Vicky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, selamat ya untuk khitanan masal yang ke-13. Kalau boleh tahu, MKI ini memakai metode apa ya, Dok ya? Ya, alhamdulillah. Dari Zidan Rumah Khitan Keluarga Indonesia, alhamdulillah hari ini kita metode thermocouter tapi di lem. Jadi ada beberapa peserta hitan yang dia selesai disunat udah bisa pakai celana ya. Jadi udah bisa aktivitas, besok udah bisa mandi. Wow, gitu. ini terobosan baru, keren nih. Nah, Jadi- keunggulannya apa nih, Dok? Ya keunggulannya dia 24 jam udah bisa mandi gitu. Oh, biasanya kan nggak bisa mandi dulu ya. Betul. Bahkan sakit-sakit dulu. Iya, bahkan dia sekarang udah bisa langsung pakai celana. Kalau Masya misalnya Allah. Khitan di Zidan Rumah Khitan Keluarga Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa menyelenggarakan terus yang ke-14, ke-15, ke-16 dan seterusnya ya. Masya Allah, terima kasih. Nah, ini kok selalu ada khitan gratis terus nih, dokter. Nah, ini bagaimana caranya nih supaya biar bisa ikut terus dapat gratis?
Nah, kalau kita biasanya mengadakan di Sabtu pekan kedua. Jadi setiap Sabtu pekan kedua kita mengadakan di Zidan Rumah Hitan Keluarga Indonesia di Jakarta Timur ya, di Kramat Jati ya, di dekat Kopi Babe Haikal ya. Nah, kalau misalnya mau daftar, langsung aja daftar ke Kadif Dinas Sosial di bawah nih ya, di Bude Darmi, langsung didaftarin, nanti dijadwalkan untuk di pelaksanaan berikutnya, insya Allah. Ini harus pesertanya itu harus ikut kajian di Keluarga Indonesia atau boleh umum nih? Nah, ini bisa umum, tapi jauh lebih baik kalau kita sama-sama ngaji bareng di Majelis Keluarga Indonesia. Terima kasih dokter keterangannya. Terima kasih. Masya Allah, mudah-mudahan MKI tetap bermanfaat untuk umat. Amin. Mudah-mudahan MKI makin terus berjaya dan bermanfaat untuk umat. Terima kasih. Baik, alhamdulillah wa syukurillah, jazakillah Bu Dedarmi yang tadi sudah memberikan penjelasan dan kita masuk ke sesi tanya jawab. Masya Allah ya. Tadi kita mudah-mudahan juga Ustaz Hasan Bisri bisa ngebahas buku kitabnya Syekh Abdul Bara ya. Ini dalam ensiklopedia Ruqyah ini mungkin banyak sekali pelajaran yang bisa disampaikan juga ke jamaah. Mudah-mudahan nanti kita pengurus bisa mengajukan juga nanti dengan dibantu oleh Ustaz Hasan Bisri ya untuk mendapatkan kitabnya dan kita bahas dalam kajian-kajian bersama guru kita sudah solusi. Dan silakan yang ingin bertanya sudah kita beri waktu sekitar mudah-mudahan 15 menit lah ya atau 10 menit. Dua penanya silakan untuk yang pertama. Bunda Teh Nadia silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya waktu itu Ustadz Hasan Bisri berkenan berkunjung ke rumah kami dan alhamdulillah setelah sekian lama saya merasakan badan gak enak. Sekarang setelah itu jadi enak gitu. Ternyata memang penyakit itu bisa dikaitkan juga dengan itu ya Ustadz ya. Nah, pertanyaan saya, kan air yang diruqyah Ustadz udah habis nih. Apakah kita bisa meruqyah sendiri dan apakah airnya memang harus air mineral? Kemudian kalau madu gimana? Itu boleh nggak buat ruqyah juga? Terus si apakah sebentar afwan. Apakah si air yang dibacakan itu harus selalu terbuka? Wajib gitu Ustadz. Makasih ya. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Silakan langsung Ustaz. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita bersyukur pada Allah yang telah mewariskan ruqyah syariah melalui Nabi kita Muhammad SAW kepada kita ya. Dan ini banyak sekali orang sudah merasakan manfaatnya termasuk Teh Nadia ini ya. Ibu juga gitu Teh ya, katanya sakit-sakitnya yang selama ini dirasakan hilang Teh. Iya, alhamdulillah. Udah sekian lama sering minta tolong pijitin terus terapi segala macem. Pas kemarin itu langsung ringan, alhamdulillah. Iya. Ya, jadi ruqyah itu kalau memang menggunakan media air ya, itu kita buka supaya suara kita tadi terekam oleh air tadi. Jadi menurut penelitian yang ada dari Dr. Masaru Emoto ya dari Jepang bahwa air itu bisa merekam suara kita. Ya. Itulah kenapa dulu ya, Rasulullah juga menggunakan air ataupun di antara sahabat juga ada yang menggunakan hal itu untuk bagian dari mekanisme ruqyah. Bisa langsung, nggak harus ada airnya, bisa langsung atau bisa melalui media itu. Nah, hadirin sekalian, begitu air itu sudah kita ruqyah, tadi saya sampaikan, kalau yang dibacakan itu adalah ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul, insya Allah itu akan memberikan manfaat yang luar biasa. Karena air itu tanpa dibacakan aja kalau memang murni air itu higienis itu diakui secara medis itu sangat bagus untuk kesehatan tubuh kita ya. Apalagi kalau ditambah dengan doa-doa ya, dengan ayat-ayat. Apakah madu juga bisa? Bisa ya. Madu kita ya, kita bacakan dulu sebelum kita
konsumsi. Atau pertanyaannya, boleh nggak kita sendiri yang membaca? Boleh, ya, sangat boleh. Ya. Hanya saja memang nggak bisa kita pungkiri ya, bahwa pengaruh bacaan walaupun kontennya sama, ayat yang dibaca sama, itu kadang berbeda. Ya. Berbeda satu sama lain. Kita sama-sama baca ayat kursi, tapi bisa jadi ayat kursi yang dibaca oleh Ustadz Kholis lebih manjur atau lebih tokcer daripada yang dibaca oleh yang lain. Artinya memang itu hal yang nggak bisa kita pungkiri. Ada perbedaan seperti itu. Makanya biasanya kalau ayat-ayat itu sering kita baca, sering kita jadikan dzikir atau wirid, itu ibarat senjata, itu berarti sering diasah. Kenapa kita diajarkan Rasul untuk dzikir baik setiap pagi dan sore ataupun dzikir setelah sholat, dzikir ketika mau tidur? Karena itu ibaratnya kita terus bermohon kepada Allah. Ibarat pintu yang tertutup itu kita gedor-gedor terus, itu lama-lama akan terbuka. Nah, dzikir juga begitu. Kalau sering kita baca, sering kita amalkan, itu akan tajam seperti kita asah. Nah, disinilah terkait kenapa terkadang kita jumpai sama-sama baca Al-Fatihah tapi ngaruhnya itu berbeda. Bukan berarti nggak ngaruh. Ya. Kadang orang salah paham. Ustadz, saya sudah bacakan tapi nggak ngaruh ke anak saya. Ya. Bisa jadi proses itu sedang berjalan. Ya. Jadi ada ngaruhnya entah itu berapa persen, tapi kita jangan putus asa. Jadi kalau mau bikin air ruqyah sendiri silahkan. Tapi tadi kalau memang kondisinya memang urgen atau memang sudah mendesak, maka kita perlu juga bantuan ahli seperti sahabat-sahabat Rasulullah datang ke Rasulullah untuk diruqyah. Itu seperti itu. Jadi nggak ada masalah kalau memang kita mau menggunakan sendiri atau meruqyah air itu sendiri. Jadi setelah kita buka, kemudian kita bacakan, tentu dengan adab-adab yang ada. Insya Allah nanti kita akan bahas ya terkait dengan ruqyah mandiri, bagaimana tutorialnya. Ya. Insya Allah kita akan bahas hal itu di pertemuan selanjutnya supaya kita bisa melakukan hal itu ketika kita membutuhkannya. Demikian, wallahu a'lam. Baik, ada pertanyaan di chat soal ruqyah jarak jauh nih yang mungkin juga sempat ditanyakan dulu ya tentang bagaimana ini, karena beliau nih Bu Ida ini dari Makassar, mungkin ingin dapat bagaimana terapi ruqyah dari jauh gitu ya. Apakah memungkinkan, Ustaz? Ya, baik. Kalau terapi ruqyah jarak jauh tanpa mediator, tanpa teknologi, itu nggak bisa. Nggak bisa. Nggak pakai telepati gitu, enggak ya. Tapi ruqyah itu memang face to face, idealnya begitu. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Rasulullah datangin atau Rasulullah didatangin, sehingga ada sentuhan, ada tepukan, bahkan beberapa hadis yang sudah kita bahas, Rasulullah meludahi mulut anak ketika proses ruqyah itu. Ya. Nah itu kan berarti ada interaksi di situ. Kalau itu jarak jauh, nggak memungkinkan hal itu dilakukan. Kemudian tadi bahwa orang yang diruqyah itu terkadang melakukan reaksi frontal. Kadang bisa ngamuk, bisa jerit-jeritan atau teriak-teriak. Nah kalau jarak jauh itu nanti kalau di sekitarnya nggak ada orang yang nolong, kita bisa bayangin kalau dia di kamar misalnya, bisa berantakan tuh. Kan kadang nggak sadar tuh orang itu melakukan hal itu, ngamuk seperti itu. Nah kalau memang ada pendampingnya di sana, itu akan lebih aman. Jadi di sini kalaupun memang darurat, ya itu ruqyahnya dengan menggunakan entah itu video call atau telepon dengan suara. Dan cara ini
sering kita lakukan saat pandemi kemarin. Ya. Saat pandemi kemarin kita sering melakukan ruqyah itu on call ya. Jadi karena nggak bisa interaksi langsung, ya, maka kita lakukan dengan cara video call atau dengan suara ya. Itu seperti itu Halis. Ya. Syukran syukran Pak Ustadz penjelasannya barakallah. Sesi kedua tadi Bu Fauzana sudah resen ya, mau jadi nanya Bu Fauzana? Baik, kalau tidak langsung saya ke Uni Yuni ya, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mau nanya, mungkin ini udah kejadian berapa tahun yang lalu, jadi kayak udah lama gitu, karena anaknya sekarang juga udah 11 tahun. Jadi anak ini dari kecil itu kayak bisa ngelihat gitu, tiba-tiba ada dia bilang, "Bunda ada keponakan ya ini. Bunda itu ada Om itu di pintu," gitu-gitu. Terus ketika atuknya udah meninggal juga, "Bunda jangan tutup pintunya, nanti atuk datang." Dan itu tuh ya sering kayak gitu dia bilang kayak gitu. Nah, dan sebelumnya sebelum atuknya meninggal itu kan kakeknya ya. Kakeknya meninggal, kan kakeknya sholat tuh. Walaupun waktu itu atuknya itu ayah saya ya. Jadi ayahku sholat terus kebetulan karena beliau tuh sakit gitu susah jalan jadi beliau sholatnya tuh pokoknya terbatas lah gitu. Terus anak tuh bilang, "Oh, Bunda itu kok di punggung Atu ada Om tuh berdiri gitu-gitu." Nah akhirnya pokoknya anak ini tuh bisa ngeliat terus dia tuh kalau misalnya udah nangis itu susah apa sih namanya susah didiemin. Nah akhirnya kakak aku nih selalu rukiah terus kayak gitu. Alhamdulillah sih sekarang udah enggak. Nah cuman jadi pertanyaan kok bisa ya Ustadz kayak gitu. Kalau katanya itu tuh Ya. ada jin bawaan apa gimana ya begitulah Ustadz. Kok bisa emang ada ya Ustadz indigo itu gitu. Syukron. Ya. Baik, silakan. Baik, Bu Fauzana dan Majelis Keluarga Indonesia jamaah yang lainnya, di dalam surat Al-Kahfi ayat 50 itu Allah sampaikan bahwa innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum, bahwa jin dan iblis dan bala tentaranya atau dengan keturunannya itu bisa melihat kalian yang mana kalian tidak bisa melihat mereka. Jadi ikhwas kalian, jamaah rahimakumullah, bahwa normalnya kita nggak bisa melihat keberadaan mereka, wujud asli mereka ya. Jadi normal itu ya. Kalau kita bukan paranormal, maka kita termasuk yang normal. Ya. Nah, kalau kita memang nggak bisa melihat mereka, nggak sensitif akan keberadaan mereka, itu bukan kekurangan atau aib, bukan. Justru itulah kondisi normal manusia. Ya. Memang Allah menciptakan seperti itu. Tapi kalau ada yang mengalami hal-hal seperti itu, melihat apa yang biasa orang tidak terlihat, ya, dan ini tentu beda dengan Nabi dan Rasul ya. Kalau Nabi dan Rasul beda ya. Memang mereka diberikan fasilitas oleh Allah ya. Dan itu kisahnya banyak sekali yang disampaikan dalam hadis ya. Jadi kalau mereka bisa melihat seperti yang Bu Fauzana tadi sampaikan, ada bawaan istilahnya. Kalau di dalam ilmu ruqyah itu dikenal dengan jin nasab ya, atau jin warisan lah. Ada nenek moyang kita yang dulu pernah interaksi dengan jin ya. Pada zaman dulu kan banyak ya orang-orang seperti itu. Lalu nggak tahu perjanjiannya seperti apa, akhirnya anak turunnya yang jadi titisannya atau yang jadi turunannya. Jadi mereka yang jadi sasaran tadinya. Entah itu kita minta atau tidak. Ya. Ada yang justru itu dianggap anugerah ya, sehingga diasah dan dipelajari. Ada juga yang karena nggak ingin ya ditolak. Ya. Nah seharusnya seperti itu kita menolak. Ya. Kita tolak. Jangan sampai jin yang pernah ikut nenek moyang kita itu kemudian ikut ke kita. Karena
madorotnya lebih besar daripada manfaatnya. Ada manfaatnya. Ada beberapa orang yang cerita itu setiap dia dalam kesulitan itu dibantu oleh jin yang menjadi warisan dari nenek moyangnya itu. Ada yang ketika lagi ada masalah dalam bahaya itu di backup, dilindungi atau dibantu supaya nggak dijahatin orang. Ada yang begitu. Nah, sebetulnya itu cara mereka supaya kita bergantung pada jin tersebut. Ada beberapa pasien saya yang pernah mengalami hal itu, dia mengatakan saat masih punya koneksi dengan jin warisan itu, ketika dalam kondisi terjepit atau dalam kondisi bahaya, yang diingat bukan Allah, tapi jin itu, supaya datang membantu dia, membackup dia, itu kan sudah kesyirikan. Artinya kita nggak ingat Allah, justru ingat pada jin tadi untuk membantu kita. Ini kan sudah jauh menyimpang. Cuma kita kadang nggak sadar bahwa kita sudah dijerumuskan. Jadi sekali lagi, kenapa keponakan dari Bu Fauzana tadi setelah diruqyah sekarang nggak sensitif lagi atau sudah nggak bisa ngeliat lagi, berarti proses ruqyah itulah yang membuat jin turunan itu menjauh dari anak tersebut, sehingga anak itu kembali normal. Dan harusnya begitu. Jangan malah dimanfaatin. Ada orang yang ketika anaknya sensitif, katanya punya indera keenam atau indigo, itu malah diasah, bahkan dibikinin tempat praktek untuk meramal, untuk ngobatin orang. Saya pernah ada pasien yang seperti itu. Jadi anaknya itu dibukain praktek karena punya potensi itu. Ada orang-orang datang untuk diramal, untuk diobati, tapi biasanya nunggu anak itu kesurupan. Jadi pasien sudah datang, anak itu masih main, ya udah dibiarin aja. Begitu anak itu kesurupan, baru dibawa ke ruang prakteknya. Disitulah dia mulai. Ada yang begitu. Nah, kalau itu yang terjadi, itu berarti kita merasa jin itu bermanfaat bagi kita. Kalau kita ingin mengusir dia, itu susah. Karena dia merasa bermanfaat, bukan dolim. Dan memberikan tadi manfaat pada yang menggunakan tadi. Maka dari itu, ikhwas sekalian, waktu kita membahas tentang gangguan jin pada anak, itu Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengingatkan kepada kita bahwa anak kita itu memang sangat rentan. Jadi lebih rentan anak-anak dengan gangguan jinnya daripada orang dewasa. Karena anak-anak belum bisa bersuci, belum bisa berdoa, doa perlindungan, ibadahnya pun nggak seperti orang dewasa, dan mereka juga nggak sadar bahwa di dunia ini ada musuh yang perlu kita waspadai, yaitu setan. Mereka belum tahu hal itu, makanya mereka rentan. Nah, disinilah peran kita sebagai orang tua untuk membackup mereka dengan doa-doa. Kalau memang mereka belum bisa baca, kita yang membacakan. Kita yang memohon kepada Allah supaya mereka dilindungi dari gangguan-gangguan seperti itu. Seperti itu, Bu Fauzan. Jadi normalnya kita itu memang nggak bisa melihat mereka. Kalau ada yang melihat, itu ada beberapa kemungkinan. Pertama, memang jin itu menampakkan diri. Menampakkan diri seperti yang pernah terjadi pada sahabat Abu Hurairah, pada sahabat Ubay bin Ka'ab, dan yang lainnya. Atau yang kedua, dalam diri anak itu ada jin, sehingga connect dengan yang di luar. Ya, kemungkinan keponakan dari Bu Fauzana tadi seperti itu. Jadi ketika melihat atuknya ada yang ngikutin, ada yang itu, ya berarti karena ada koneksi tadi. Dan setelah diruqyah hilang, jadi koneksi itu akhirnya terputus. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah tadi pertanyaan dari Ibu Sri Wahyuni, Ustaz ya. Baik, Oh, Bu alhamdulillah. Sri Wahyuni. Ya. Alhamdulillah, syukurlah, jazakallah khairan, udah jam 7 Ustaz. Insya Allah. Mudah-mudahan kita masih bisa melanjutkan ya di beberapa pekan depan. Kita akan tetap dibimbing oleh Ustaz Hasan Bisri bagaimana kita mengenal salah satu warisan dari Nabi kita baginda Rasulullah, yaitu ruqyah syar'iyah. Dan sangat penting sekali untuk kita masing-masing di keluarga ini punya pengetahuan dan juga
tahu prakteknya ruqyah syariah ini karena eh, mungkin kalau hal-hal yang kecil yang sebelum minta bantuan ke peruqyah bisa ditangani sendiri atau mungkin kita bisa merutinkan ya untuk anak-anak kita melakukan ruqyah mandiri. Dan ini adalah sangat penting. Ketika sakit anak kita langsung jangan dahulukan dulu nyari obat tapi nyarilah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dengan ruqyah syariah. Jadi ini sebuah SOP dari Rasulullah SAW Ustaz ya. Ketika salah satu anak dari Ya. kita atau kita sendiri sakit maka yang didahulukan adalah dengan ruqyah syariah lebih dulu gitu ya. Setelah itu boleh kita meminta bantuan wasilah dengan obat-obatan atau mungkin pergi ke klinik dan tidak dilarang. Tapi dahulukanlah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara ruqyah syariah. Dan ruqyah bukan hanya untuk pengobatan tapi juga untuk penjagaan sedia wiqayah, penjagaan kita supaya kita terhindar dari berbagai macam gangguan baik berupa penyakit maupun juga gangguan-gangguan dari makhluk yang tak kasat mata ya gitu. Alhamdulillah, syukurlah, jazakallah khairan sekali untuk Ustaz Hasan Bisri yang sudah menemani kita bahkan sampai 5 episode nih untuk menjelaskan tentang bagaimana Rasulullah SAW menjadi peruqyah dan insya Allah tunggu di tema-tema selanjutnya yang insya Allah akan dibahas kembali oleh Ustaz Hasan Bisri. Dan jazakumullah khair katsira kepada jamaah yang sudah rutin juga berinfak fisabilillah, sedekah pagi menjadi bagian untuk kita juga sama-sama membangun majlis ini menjadi majlis yang tempat kita bertanya kepada guru kita, tempat kita belajar agama dan menjadi amal kebaikan yang Allah ridhoi. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum اللهم Dr. Fikri. ارحمنا Aduh, selamat ya untuk ketahanan masal yang ke-13. Kalau boleh tahu واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين